Gusti Allah Muhammad kana ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan mimiti min nuri jabalihi tina nur jabal al-anam. Kama qala Allah Ta'ala seperti qala Allah Ta'ala fil hadis al-qudsi ila hadis qudsi. Khalaqtu Muhammadan khalaqtu ibnakan kami Muhammadan kakanti Nabi Muhammad awalan mimiti min nuri wajhi tina nur jaya kami. Wa kama seperti perkara qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sedang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma qamlana ma khalaqallahu mintakum sa'allahu Gusti Allah ruhi ana ruh kami. Wa awwalu ma qamlana perkara khalaqallahu mintakum sa'allahu Gusti Allah nuri ana cahaya kami. Wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam, wa awwalu ma perkara ajibari panggilan nama perkara khalaqallahu mintakum sa'allahu Gusti Allah al-qalam wa al-qalam. Wa awwalu ma perkara khalaqallahu mintakum sa'allahu Gusti Allah al-aqlu al-arwah kalam yang dilakukan atas kabehanana itu arwah fi alam lahu di alam lahu fi ahsan taqwimi dina bentuk khamsah al-haqiqiyun al-haqiqi wa huwa al-itu wa walidu Muhammad ismul hajalatul insi wa walidu Muhammad ismul hajalal sudah kehilangan ruhnya, sudah kehilangan kekuatannya, sudah kehilangan senjatanya. Silahul mukminin, senjata orang mukminin pada hakikatnya adalah kekuatan rohnya, bukan kekuatan fisiknya, bukan kehebatan otaknya, tapi yang menjadi silahul mukminin, yang menjadi senjata orang-orang beriman itu sebetulnya adalah ruhaniah. Sejauh mana dia menata ruhaniahnya, sejauh mana dia meningkatkan kualitas ruhaniahnya. Kalau ruhaniahnya diabaikan, itu awal daripada kehancuran orang Islam. Hancurnya orang itu orang Islam itu sebetulnya dari awal. Kunci pertama itu adalah dia mengabaikan ruhaniahnya. Kita hidup, yakin dengan kehidupan terdiri dari berapa dimensi? Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Berarti kita juga sadar sebenarnya dalam diri kita itu ada jasad dan ada ruh, ya. Ada jasad dan ruh. Cuma terkadang kita terlalu mementingkan jasad sehingga mengabaikan ruh. Kalau jasad lagi sakit, mesti kita cepat cari obatnya atau ke dokter, dibutuh kurungan jamu misalnya namanya lah kalau obatnya. Tapi ketika rohaniah sakit, kadang-kadang kita abaikan. Apa ciri rohaniah sakit? Ciri rohaniah sakit scrolling Instagram atau TikTok atau Facebook atau WhatsApp, itu nggak capek ya satu kali berbuatnya, nggak capek, nggak lepas tangan kita dari handphone. Tapi baca Quran baru juga tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tandanya apa? Tandanya rohaniah kita lagi sakit. Tandanya rohaniah kita lagi sakit. Lihat hiburan, wah, belaan mau kursi sorangan. Nah, orang dulu lagi kecangkel, diberi ke sholat subuh ke orang bataan atau tadi kesekenya. Itu tandanya apa? Tandanya rohaniah kita lagi sakit. Sadar. Kalau kita lagi sakit itu sadari.
Berarti rohani sakit, berarti perlu penyembuhan. Rohani kita perlu disembuhkan. Perlu obat untuk menyembuhkan rohani kita. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, maka hancurlah diri kita. Mungkin badan kita sehat, mungkin jismani kita sehat, tapi rohani kita hancur sehancur-hancur. Ingat, rohani punya tujuan. Rohani kita punya keinginan. Jangan sampai tujuan rohani kita, keinginan rohani kita tertutup oleh keinginan hawa nafsu kita. Apa rohani kita tujuannya? Apa roh kita keinginannya? Roh kita, rohani kita, keinginannya, tujuannya adalah ingin kembali kepada yang menciptakannya. Ingin kembali kepada wafadan asli. Ingin kembali kepada kampung halaman. Karena sejatinya kita bukan orang sini. Sejatinya kita itu orang sana gitu. Sananya itu nggak bisa ditunjuk gitu. Sananya nggak bisa ditunjuk dengan, nggak bisa disyarat, nggak bisa. Kita bukan orang buruk, kita bukan orang kaki jalur, kita bukan orang Menggelan, kita bukan orang Indonesia, bukan orang Amerika, bukan orang Afrika. Sejatinya kita adalah orang lahut. Sejatinya diri kita. Ruangnya kita sebetulnya keseluruhan yang balik di kakinya. Dan kadang-kadang orangnya mengabaikan karena keinginan Tuhan. Sehingga sakitlah rohani. Ketika rohani yang kita sakit, dia akan berdampak kepada jasad kita, akan berdampak kepada jismani kita, malas untuk melaksanakan ibadah, sehingga tidak akan mencapai paling mulia, wajar martabat, dan merupakan martabat paling luhur, wa ab'amak harah, dan keagungan yang paling luhur, wa arba'a majrah, dan keuntungan yang paling bermanfaat, yatawassalu bihi, yang bisa bertawassul kita kepada ilmu ila tauhid rabbil alamin, kepada tauhidnya Rabbul alamin. Jadi dengan ilmu kita bisa mencapai kepada Allah. Dengan ilmu hati kita bisa mentauhidkan Allah, benar-benar mentauhidkan Allah. Tauhid itu apa? Tauhid. Tauhid apa? Apa? Keyakinan. Terus apa lagi? Tauhid itu dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu apa? Secara apa? Satu, ya, tunggal. Tauhid itu. Berarti kalau kita mengkaji ilmu tauhid berarti menunggalkan Allah, mensatukan Allah, mengesahkan Allah, atau apa? Nah, ini kesalahpahaman pemahaman tentang dalil ini, yaitu pola pikirnya cuma sebatas bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu untuk bahwa Allah, mengetahui bahwa Allah itu satu-satunya, bahwa Allah itu tunggal, tidak ada batunya, bahwa Allah itu hanya satu, esa bersama, bukan hanya menunggalkan Allah, tapi menunggal bersama Allah. Paham tidak? Jadi Allah terus dirasakan di dalam diri kita. Kita terus bersama dengan Allah, bukan mengetahui saja, bukan hanya mengetahui pengetahuan tentang Allah, bukan, tapi harus merealisasikan Allah di dalam diri kita, gitu. Paham tuh? Jadi yang harus kita kaji, yang harus kita cari itu bukan hanya pengetahuan tentang Allah, bukan hanya pengetahuan tentang Allah, tapi yang harus kita cari itu adalah bagaimana cara merealisasikan Allah dalam diri kita. Itu yang paling penting. Jadi kalau begitu kita harus cari guru yang bagaimana. Kita harus cari guru yang tahu pengetahuan tentang Allah. Itu dicari, harus itu juga. Cuma kalau guru seperti itu banyak, di mana-mana ada. Guru yang seperti itu
majelis taklim, madrasah-madrasah, dimanapun banyak orang yang tahu pengetahuan tentang Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat 20 misalkan ya. Apa sifat 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat irada, ilmu ayat sama basar kalam qaliman mulian aliman ayat samian basiran mutakadima. Itu pengetahuan tentang Allah. Bisa kita dapatkan? Susah tidak mendapatkannya? Tidak susah, gampang. Anak SD bahkan anak TK juga udah pada hafal kan? Di sini kan tiap mau ngaji kan itu dibacakan. Anak PAUD pun tahu. Yang susah itu bukan mencari pengetahuan tentang Allah. Yang susah itu mencari cara untuk merealisasikan Allah di dalam diri kita. Itu yang paling susah. Itu hakikatnya tauhid sebetulnya. Maka selain kita mencari guru yang bisa mengajarkan kita pengetahuan tentang Allah. Allah tuh begini. Allah tuh sukanya begini. Allah tuh gini. Soal dia paling tahu kan? Kan? Kalau kita bertemu dengan guru, ya belajar dengan guru, terus beliau menjelaskan tentang Allah. Seolah-olah kan beliau paling tahu tentang Allah. Allah tuh begini. Kayak yang tahu aja sama Allah gitu kan? Kayak udah dekat aja sama Allah. Ini kalau saya kan ngajarin anak kecil, misalnya ngajarin usia kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Seperti itu kan? Tapi di kelasnya ya kan, memang di kelasnya seperti itu. Kalau kayak gini, waktu gak suka yang gini. Seperti saya paling tahu aja sama Allah. Padahal saya nggak tahu sebenarnya. Saya belum pernah sebetulnya. Gitu. Nah makanya kita jangan puas hanya dengan mengetahui pengetahuan tentang Allah. Maka harus kita perdalam lagi tauhid kita. Apa? Cari cara bagaimana merealisasikan Allah dalam diri kita. Itu yang paling susah. Jadi tauhid itu apa tuh? Tauhid itu manunggal bersama Allah. Tauhid itu mengesah bersama Allah. Tauhid itu menyatu bersama Allah. Itu tauhid. Makanya ada ajaran para leluhur kita dahulu. Manunggalin indan gusti. Itu kan? Manunggalin bersama Allah. Bukan mengaku diri kita Allah, bukan. Tetapi kita merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Sehingga sifat-sifat Allah itu terwakili oleh sifat-sifat kita. Allah Ar-Rahman kita pun harus Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim kita pun harus Ar-Rahim. Sampai semuanya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang 99 itu yang ada dalam Quran itu harus terwujud dalam diri kita. Itulah cerminan orang-orang yang sudah menauhidkan Allah. Ya. Jadi jangan cukup dengan memahami bahwa kita mengetahui bahwa itu satu tidak ada duanya. Itu dia bilang saya tahu kalau itu, tapi cara merealisasikannya itu yang paling penting. Makanya di sini kita perlu peranan orang yang berilmu. Ilmu di sini ya lebih ke dalam lagi. Bukan hanya ilmu syariat, bukan hanya ilmu seperti pengetahuan saja, tapi ilmu yang mendalam. Ilmu itu kan pengetahuan. Ilmu itu pengetahuan. Pengetahuan itu ada yang bisa didapatkan dari pikiran, ada yang bisa didapatkan dari rasa. Nah itu. Kalau ilmu yang bisa didapatkan oleh pikiran, bisa dicerna oleh pikiran, itu yang biasa, yang syariat itu. Yang syariat harus itu harus jangan ditinggalkan. Cara sholat bagaimana, cara puasa bagaimana, rukun sholat itu ada berapa, syarat-syarat sholat itu seperti apa, itu harus kemana. Ya. Tapi jangan lupa kita juga harus mengolah ilmu rasa, ilmu yang bisa didapatkan oleh rasa.
Sehingga ketika kita sudah bisa melaksanakan sholat, kita pun akan mendapatkan hikmah daripada sholat atau hakikat daripada sholat. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa, kita pun akan merasakan bagaimana hikmah dari puasa atau hakikatnya daripada puasa. Ketika kita sudah bisa melaksanakan ibadah haji, kita pun akan bisa merasakan bagaimana hikmahnya haji atau bagaimana hakikatnya ibadah haji. Itu orang yang mengkaji rasa. Maka jangan cukup kita menggali ilmu hanya dengan pikir saja, dengan otak saja, ya, dengan pikiran saja. Tapi kita juga harus menggali ilmu yang bisa ditangkap dengan rasa. Nah, ilmu itu Allah telah bagikan kepada para ulama, para anbiya, ya, dan para rasul, para anbiya mewariskan ilmu tersebut kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, ulama yang bagaimana? Yang menjadi pewaris para nabi? Ini jangan salah paham. Asal diudang, asal dikopea, asal dikamis, ulama artinya tidak. Asal ke sorban, asal ke pesantren, asal ke masjid, asal ke santri, asal ke jamaah, ulama. Ya, di pandangan syariat seperti itu. Tapi ulama yang kita cari bukan ulama yang seperti itu. Bukan hanya tampilan fisiknya saja, bukan hanya yang punya jemaah, bukan hanya punya santri, tapi ulama yang mengetahui jalan menuju Allah. Ulama yang mengkaji rasa, gitu. Ulama yang mengkaji rasa, ulama yang mengetahui ilmu jalan untuk bagaimana ruh kita untuk kembali kepada kampung halamannya. Kan tadi sudah saya katakan, ruh kita aslinya bukan orang sini. Kita mah badan kita memang orang sini, ada yang orang Curug, orang Indonesia, gitu. Tapi sejatinya rohani kita bukan orang sini, orang mana? Orang lahut, alam lahut, tempat itu tidak. Begitu. Nah, rohani kita mempunyai keinginan untuk kembali kan? Kembali kepada Allah asli. Kalau tidak dibimbing oleh orang yang tahu, ruh kita tidak akan kembali. Disinilah peranan ulama. Maka kita harus mencari orang-orang yang bisa membimbing rohani kita menuju kepada Allah. Itulah sebetulnya ulama. Gitu. Bukan membimbing diri kita menuju kepada surganya Allah saja, bukan. Tapi membimbing rohani kita menuju kepada Allah. Kalau surga itu Allah apa makhluk Allah? Makhluk apa surga? Makhluk apa Allahnya itu surga? Makhluk Allah. Jadi kalau kita beribadah atau dibimbing oleh guru yang hanya mengiming-imingi kita surga, berarti kita baru dibimbing menuju kepada makhluk Allahnya saja. Bukan dibimbing kepada yang punya surga, bukan. Ya, bukan dibimbing karena guna surga, tapi lebih dibimbing karena makhluknya Allah yang surga. Kalau gitu bagaimana? Kita harus cari pembimbing yang bisa menuntun rohani kita menuju kepada Allah. Berarti tujuan kita ibadah untuk apa? Bukan untuk surga, ya, bukan karena takut neraka, tapi karena ingin bertemu dengan Allah. Itu ulama yang harus kita cari. Itu ulama yang harus kita temukan. Jadi sekarang yang pesantren, yang mengkaji ilmu di mana-mana, bagus. Tapi kalau itu sebatas pengetahuan tentang Allah saja, jangan cukup dari situ. Perdalam rasanya, cari guru yang bisa menemukan kita menuju kepada kampung halaman yang sebenarnya. Ya. Maka sebutlah guru mursyid. Mursyid itu yang menunjukkan, ya, rosyada, irsyad, mursyid. Guru mursyid itu guru yang menunjukkan, yang bisa menunjukkan dan diberi izin untuk menunjukkan, untuk membimbing pada jalan Allah. Siapa mursyid sejati? Mursyid sejati adalah Rasulullah SAW. Karena secara batin Rasulullah SAW tidak ada. Sebelum meninggal Rasulullah SAW mewariskan, tidak mewariskan harta. Tidak ada dalam catatan sejarah
Rasulullah SAW mewariskan harta yang banyak kepada anak-anaknya, tidak ada. Saya belum membaca sejarahnya kalau Rasulullah mewariskan misalkan onta, ratusan onta, ribuan onta, atau tanah yang luas atau rumah yang megah diwariskan kepada tidak. Saya tidak pernah membaca atau saya tidak tahu bagaimana. Tapi Rasul mewariskan apa? Mewariskan ilmu yang luar biasa. Al-ulama warasatul anbiya, kepada siapa? Kepada para ulama. Jadi ulama yang menjadi pewaris Nabi itu ulama yang seperti apa? Ulama yang mewarisi ilmunya Nabi gitu. Jadi bukan ulama yang pakai sorban, pakai peci, punya santri, bukan, tapi yang mewarisi ilmu Nabi. Walaupun dia tidak punya pesantren, walaupun dia tidak punya santri, walaupun dia tidak punya jemaah misalkan, walaupun dia tidak pakai peci, walaupun dia tidak pakai sarung, tidak pakai gamis seperti para kiai, para ajangan, tapi dia bisa menunjukkan kita kepada Allah, bisa membimbing rohani kita menuju Allah. Itulah. Walaupun tampilan fisiknya misalkan tukang dagang cimol misalkan, walaupun tampilan fisiknya tukang dagang saus sepatu, seperti Imam Ghazali kan? Imam Ghazali berguru rohaninya kepada siapa? Kepada tukang saus sepatu dia. Imam Ghazali itu ahli ilmu, ahli fatwa. Ketika beliau berkelana, ilmunya banyak gitu kan, dia berkelana ingin mencari sejatinya ilmu itu apa. Datang ke satu tempat, datang ke satu majelis, beliau duduk. Ternyata yang diterangkan di majelis tersebut itu keterangannya beliau juga gitu. Tapi beliau duduk aja karena ahli ilmu, walaupun yang diterangkan itu ilmunya dia, ilmu beliau, tapi dia yang ahli aja. Jadi kan banyak karya-karya Imam Ghazali kan banyak kan gitu. Jadi datang ke satu majelis itu ceramah menerangkan yang diterangkan itu adalah keterangan dari beliau. Ini keterangan saya. Saya bukan mencari ini, saya ingin mencari sejati ilmunya seperti apa. Ternyata dia tidak menemukan di majelis-majelis taklim, dia menemukan ketika bertemu dengan tukang sol sepatu. Ketika bertemu dengan tukang sol sepatu, di situ dia menemukan sejatinya ilmu. Ternyata rasanya tersentuh, rasanya terbuka. Jadi ternyata ulama itu tidak dilihat dari tampilan fisik ternyata, tapi diukur dari kedalaman rasanya. Kalau rasanya sudah sampai kepada Allah, fisik tidak akan menjadi halangan. Ya, tampilan fisik tidak menjadi halangan. Nah ini ulama. Kenapa saya membahas ilmu dan ulama dulu? Karena ini bab awal. Bab Mukhaddimah ini menjelaskan di kitab Sirah Asal ini menjelaskan tentang ulama. Maka orang yang mengetahui ilmu mempunyai ilmu tentang kedalaman rasa ini disebut sahab. Maka jadi sahabat ulama khawas ibadullah alladziina ijtabahum ila ma'ani din. Maka orang yang mempunyai ilmu, kedalaman ilmu rasa akan disebut ulama khawas. Bahkan khawas ya khawas, ulama khusus. Ya. Jadi tidak ada ulama am, ada ulama khas, ada ulama khawas yang khawas. Ulama am yaitu ulama yang umum yang hanya mengetahui ilmu syariat saja, tidak memperdalam kedalaman rasa. Ulama khawas adalah ulama yang khusus. Khusus artinya selain dia mengetahui ilmu tentang syariat, dia juga mengajarkan kita ilmu syariat. Selain bisa mengajarkan kita ilmu hakikat, juga bisa membimbing kita menuju hadapan Allah. Nah itulah ulama khawas dan ulama khawas yang disebut mursyid. Luar biasa ya. Sudahkah kita menemukan itu? Sudah menemukannya belum? Jawab itu. Terus panggilan kaca. Atas panggilan orang yang kaca. Kaca. Kita sudah bertemu loh. Saat apa dong? Guru kita, guru musik kita, beliau ulama khawas. Selain beliau bisa mengajarkan kita ilmu syariat, dia bisa mengajarkan ilmu hakikat, beliau juga bisa membimbing rohani hakikat menuju kepada Allah. Dan sudah diberi izin ya untuk menyampaikan rohani hakikat kepada Allah. Luas. Dia udah ketemu ya. Nah ulama seperti itulah yang disebut pewaris Nabi. Itu. Jadi Allah jangan sampai kalian nanti tebak-tebakan
misalkan kita jadi ustaz misalkan, jadi ustaz, jadi kiai, kan bisa mimpin tahlil di marhaban itu nyebut pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Bikin sosok anak duduk di mana cara pewaris Nabi duduk di amplop, di amplop banyak pewaris Nabi benar gitu. Pewaris Nabi. Dari amplop itu lama gitu. Ada yang dia tidak ada keikhlasan itu sedikit gitu, dia tidak ada keikhlasan gitu. Malah memang yang banyak penyakit sebenarnya para ustaz sebenarnya yang banyak penyakit, benar tidak? Benar tidak? Nah, nanti kalau kalian jadi ustaz itu bakal alami. Ustaznya jarang kok bisa berkumpul di satu kesempatan, jarang ustaznya. Kalau kalian memang bebas, yang apa yang tadi nanti kata-kata apa gitu. Tapi memang ustaz gitu. Misalnya ustaz ya, kita ustaz di jilat ya, nah begitunya, jarang aku gitu kan, tinggi lawan gitu, tinggi penyakit tadi itu lebih dekat dengan ustaz sebenarnya. Untung saya dari ustaz, santri gimana? Bener, perkumpulan santri ada kan? Hari santri ada kan? Kalau perkumpulan ustaz ada tidak? Tidak. Hari ustaz ada tidak? Nggak ada. Pada tengah hijau ustaz mah. Jarang gitu. Jarang bersatu. Makanya menjadi santri lah. Santri mah hiji baik gitu kan. Jibe, hiji kabe. Bedul jadi kewan kan gitu. Tekmen. Ustaz mah yang bawa mana? Bawa mana? Itu mana? Apa? Penyakit hati itu sebetulnya datang di kaum-kaum orang yang menganggap ini bukan saya menjelekkan ustaz, bukan yang bukan menjelekkan, bagus lagi. Cuman saya kadang-kadang penyakit hati suka datang ke dia dan dia menganggap wajar gitu, menganggap wajar apa itu ustaz. Mereka gitu. Saya aja misalnya orang lain lagi saya mungkin saya kesamping itu saya suka keluar dulu, itu tampilkan, tak boleh begitu, misalnya saya dulunya bari apa kadang-kadang suka bari marah atau gimana gitu kan ya, kalau ini gali fail atau gimana orang lain juga nggak wajar dan biasa juga saya sendiri pun kalau bukan dimensi hakikat ya, kalau saya secara sadar wajar kan saya gurunya, mereka seperti saya kan gurunya wajar, ustaz ada muridnya wajar itu curug cium itu wajar kan ustaz, wajar kan? Wajar di mata kacamata sosial itu wajar. Karena saya adalah gurunya, kalian murid kan gitu, dengan kalian santri. Tapi kalau di kacamata hakikat itu tidak wajar. Ketika saya menyuruh santri dengan marah, membentak-bentak, misalnya ini teras itu dipel, ini bisa kayak saya begitu dipel gitu. Wajar sebenarnya ngomong itu. Tapi kalau di kacamata hakikat itu berarti saya mempunyai dua penyakit hati. Yang pertama, saya merasa bahwa saya lebih daripada orang lain. Ya. Yang kedua, saya merasa benar. Dan ternyata dua sifat itu adalah penyakit hati. Kenapa saya berani membentak-bentak? Kenapa saya berani marah ketika ini tidak diberesin? Karena saya merasa lebih daripada orang lain. Dia santri, saya gurunya. Berarti saya lebih daripada dia gitu kan? Yang kedua, saya merasa benar. Kenapa saya membentak-bentak? Karena saya merasa benar. Kete santri, terbalik bisa. Jadi saya merasa benar. Padahal kalau orang yang benar gimana? Nggak usah marah-marah. Karena kesalahannya. Belum begitu ya? Tapi saya bisa. Ini tahu. Tahu tuh, itu ditate. Ya, nah itu yang jangan disadari. Para ustaz, para kiai itu jangan disadari itu. Ketika dia menyuruh Tuhan semena-mena, dia sudah tertempeli dua penyakit hati sebetulnya. Yang pertama sifat takabur, merasa diri lebih daripada orang lain. Yang kedua merasa benar. Merasa benar nggak? Saya nanya, orang yang merasa benar tidak? Apa merasa benar? Berarti kan ngerasa, cak benar katanya gitu. Ya, dia orang yang merasa benar itu belum benar karena dia baru merasa gitu. Ya, paham ya? Gitu. Awas. Ya, ini saya ngomong ini ngomongin kejelekan sendiri sebetulnya, bukan